Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menerangkan materi tentang motivasi menciptakan suasana belajar yang fun. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kinariasi Aisyah Indi Putri, NIM 22021020105, dan teman saya Ito Wijaya Kusuma dengan NIM 2202102011017. Perkenalkan, nama saya Sanjiti Wiswati dengan NIM 220210201022. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian motivasi belajar. Nah, motivasi sendiri berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Bahkan, motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern kesiapsiagaan. Nah, motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling berkaitan. Motivasi belajar ini merupakan hal yang pokok dalam melakukan sebuah proses kegiatan belajar. Sehingga dengan adanya motivasi belajar akan menumbuhkan gairah dalam diri setiap individu atau peserta didik, serta memunculkan perasaan penggerak semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan memiliki semangat dan banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar sehari-hari. Selanjutnya adalah ciri-ciri belajar yang fun. Nah, yang pertama adalah melakukan proses pembelajaran dengan rileks. Seorang pendidik harus menciptakan proses pembelajaran yang rileks. Nah, pada dasarnya, rileks merupakan suatu kondisi psikologis di mana seseorang mampu masuk pada kondisi tenang. Nah, dengan kondisi yang tenang, seseorang bisa fokus pada proses pembelajaran tanpa memikirkan hal lain yang ada di pikirannya. Dan dengan rileks, seseorang akan mampu memahami materi yang diberikan oleh pendidik dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah minat belajar peserta didik menjadi meningkat. Nah, sebisa mungkin pendidik harus meningkatkan minat belajar peserta didik. Dari materi sebelumnya, bahwasanya motivasi itu dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Jadi, pendidik harus terus-menerus memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Nah, dengan meningkatkan motivasi belajar, sebisa mungkin pendidik harus memaksimalkan fasilitas pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Yang kedua, pendidik harus memilih metode pembelajaran yang akan diberikan oleh peserta didik agar peserta didik itu dapat menerima pembelajaran yang dijelaskan oleh pendidik. Yang ketiga, kondisi kelas menjadi kondusif. Suasana kelas yang kondusif akan membantu siswa untuk mengenangkan pembelajaran dan materi yang disampaikan oleh pendidik. Biasanya, kondisi kelas yang kondusif ini suasana belajar dan proses pembelajarannya menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Yang keempat adalah keterlibatan penuh peserta didik. Biasanya pendidik menggunakan metode pembelajaran tanya jawab dan juga pembelajaran yang lebih menarik agar siswa aktif dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang tujuan menciptakan suasana belajar yang fun. Tujuan dari pembelajaran yang menyenangkan itu sendiri adalah untuk sepenuhnya membangkitkan kapasitas belajar peserta didik yang membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan memuaskan, dan memberikan kontribusi penuh bagi kesejahteraan, kecerdasan, kompetensi, dan kesuksesan manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pembelajaran quantum learning itu sendiri, pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan membahagiakan agar pintu masuk informasi baru lebih luas dan terkendali dengan baik. Pembelajaran yang menyenangkan ini memungkinkan peserta didik tidak hanya terbatas pada ruang belajar mereka, tetapi juga di ruang terbuka. Dari situlah jadikanlah pembelajaran yang sebelumnya abstrak menjadi konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menerangkan strategi menumbuhkan motivasi belajar yang fun. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Misal, kita menjadi pendidik, contohnya kita akan hari ini mempelajari pembelajaran matematika, seperti menerangkan materi-materinya, yaitu entah algoritma ataupun rumus Pitagoras. Nah, yang kedua, memberikan hadiah kepada peserta didik yang berprestasi, yaitu misalnya memberikan hadiah berupa snack atau makanan kepada peserta didik yang memiliki peringkat 1 dan ketiga.
Yang ketiga, memberikan hukuman kepada peserta didik. Di sini misalnya ada peserta didik yang melanggar atau tidak mengerjakan PR, itu diberi hukuman dengan mengerjakan PR secara 2 kali lipat atau menulis keterangan mohon maaf dengan disertai tanda tangan orang tua. Yang keempat, mengetahui hasil ulangan. Pendidik harus mengetahui hasil ulangan atau hasil belajar para siswanya. Yang kelima, memanfaatkan media belajar. Di sini pendidik harus tahu di mana memanfaatkan media belajar seperti media komputer dan media sosial yang lain-lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.